Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas bagaimana proses pembuatan pupuk kompos dari daun kakao. Kemudian bagaimana sih caranya pengaplikasiannya pada tanaman. Untuk itu, simak videonya. Selamat sore, Pak. Mas Wan, selamat sore Mas. Mau buat apa nih, Pak? Ini Mas, kumpulin daun coklat atau kakao daripada nganggur, mau dibuat kompos rencananya. Oh, ini gitu. Kesediaan daunnya berlimpah. Pembuatan pupuk kompos kali ini saya dibantu oleh Pak Julianus. Nah, untuk membuat pupuk kompos, setelah kita mengumpulkan sampah, bahan dasar utamanya itu daun coklat ya atau kakao dikenalnya, maka kita juga menggunakan bahan-bahan sampah dari dapur. Ada dapur ini macam-macam di sini. Kita ada pisang, lalu ini ada bekas irisan wortel, kulit jeruk, buah, terong, kemudian salak, kemudian ini pisang, ini juga ada bekas sayur kangkung, kemudian ya ini termasuk ya kulit-kulit buah atau semuanya itu bisa dipakai untuk pembuatan pupuk kompos. Kita campurin saja semua ke dalam satu wadah. Kemudian berikutnya nih ada nasi. Ini nasi bekas, kebetulan ada nasi yang nggak terpakai. Ini juga ada cangkang telur, juga bagus, masukkan saja. Nasi yang nggak dipakai. Nah, kalau nasi ini sebenarnya kandungannya bagus, ini untuk ada zat gulanya, dia juga sebagai sumber untuk bakteri, nanti bakteri untuk pengurai ini. Ini cara yang simple, saya dengan nasi itu sudah cukup sebenarnya. Tapi saya juga ada supaya lengkap ini namanya EM4 atau EM4. Ini bagus. Lalu saya menggunakan air ini juga, ini air cucian beras. Air cucian beras ini sangat bagus juga untuk pembuatan kompos. Nanti kita pakai supaya nanti komposnya ini simple, murah, sederhana, tapi menjadi pupuk yang lengkap seperti itu. Kemudian berikutnya, nah, air biasa kurang lebih 1 ember. Ini ukurannya kurang lebih, kalau ini ya disesuaikan dengan kebutuhan berapa liter. Ini paling sekitar 3 literan air. Kemudian selanjutnya setelah bahan-bahan semuanya sudah siap, kita masukkan ke dalam kandi. Ini kandi, kita masukkan sebagian terlebih dahulu seperti ini. Ini biarkan saja, jangan nggak usah semua yang kita masukkan seperti ini. Lalu berikutnya kita tuang ke dalam tanah seperti ini. Nah, ini daun-daun kering. Kalau daun kering itu kan mudah terurai oleh bakteri nanti daripada daun yang masih basah seperti ini. Nah, daun ini utamanya karena saya jelaskan dari awal tadi, saya menggunakan bahan coklat atau kakao ya. Sebenarnya semua jenis daun semua bisa dipakai. Cuman karena di sini yang berlimpah itu daun kakao, maka kita akan buat seperti ini. Ini air cucian beras tadi kita masukkan sini, kemudian kita kasih ini sedikit EM4 ya, EM4 efektif mikroorganisme. Kita kasih sedikit saja, biasanya saya nggak pakai ini, tapi untuk lebih sempurnanya pakai lebih bagus ini seperti ini. Saya cukup menggunakan 2 tutup saja untuk EM4 nya. Kemudian selanjutnya nasi tadi, nasi kita campur ke sini secukupnya, ini seperti ini. Lalu kita aduk rata, campur dengan air. Setelah rata seperti ini, kita masukin aja, kita siram-siram, kita aduk-aduk ini sampahnya seperti ini, biar
tujuannya biar rata ya, biar rata semua daun. Nah, seperti ini cara buatnya. Ingat ya, sampai rata, sampai rata, terbasahi semua. Nah seperti ini biar tercampur dan bagus. Nasinya juga biarkan, jangan dibuang. Nah ini kan sudah rata, sudah bagus ini. Lalu kita masukkan ke dalam kan di sini, biarkan nggak usah semua, biar. Nah seperti ini kita masukkan bahan-bahannya semuanya dalam kandi seperti ini. Nah ya seperti ini. Oke, setelah masuk semua, ini kan campurnya tadi masih ada. Nah kalau masih ada, lalu kita siramkan saja ke sini semua. Kita siramkan ke dalam kantong ini seperti ini. Nah semuanya. Nah airnya ke bawah nggak apa-apa, ini artinya bahwa yang bawah juga sudah terbasahi ini. Setelah itu kita ikat pakai tali ya, tali rapia. Pakai tali rapia, sebentar, tali rapia. Ini ada tali kebetulan, kita pakai aja tali rapia ini. Kita pakai untuk ikat ya, seperti ini. Sudah, setelah itu kita cukup simpan di tempat yang teduh ya. Kita simpan ke sini tempat yang agak teduh seperti ini. Kita taruh aja di sini seperti ini. Lalu kita bisa tutup ya. Kita tutup pakai kandi atau bisa pakai terpal atau apa saja alat yang bisa digunakan untuk menutup. Tujuannya supaya dia tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah nanti setelah ini 1 minggu kita buka, kita lihat kalau airnya masih basah, nanti kita biarkan saja. Tapi kalau udah kering kita tambahi air biasa saja, tujuannya supaya terjaga kelembapannya. Persiapkan bahan-bahan seperti polybag, tanah, jahe, lalu pupuk yang telah dibuat beberapa minggu yang lalu. Bahan-bahan ini terkumpul, kemudian kita mencampurkan tanah dengan kompos. Kita mencampurkan. Ya, setelah kita mencampurkan kompos dengan tanahnya tadi, lalu kita masukkan ke dalam polybag tanah yang sudah tercampur dengan kompos tadi. Pemberian tanah di polybag itu kurang lebih 3/4 ya. Setelah kita sudah memberikan tanah ini ke dalam polybag, kita sudah masukkan ya. Lalu kita bisa memasukkan jahe ini ke dalam polybag. Kita gali sedikit, lalu kita memasukkan ya. Kira-kira jahe ini agak tampak sedikit di permukaan. Oke. Setelah jahe ini sudah kita masukkan semua ke dalam polybag, untuk menjaga kelembapan dari medianya sendiri,
kita memberikan sedikit air agar media ini tetap lembab, kira-kira saja, jangan terlalu berlebihan juga jangan kurang. Secara berkala juga nanti ini dapat dilakukan penyiraman tersebut. Kemudian setelah ini selesai sudah disiram, ini kita taruh di tempat yang sejuk